Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia yang terus memegang tangan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami saat ini rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara dan memberikan pemahaman kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Kejadian 47 ayat yang ke-9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun penggembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Adalah wajar jika ada dua orang yang baru pertama kali bertemu saling menanyakan umur, dan biasanya akan dijawab langsung dalam bentuk angka. Namun jawaban yang sangat tidak biasa diberikan oleh Yakub pada saat ditanya oleh Firaun berapa umurnya. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Menariknya justru di usia senja inilah Allah memakai Yakub untuk memberkati Firaun, sehingga secara rohani yang lebih besar memberkati yang lebih kecil. Yakub memang berusia 130 tahun, tetapi ia sengaja menyebutnya tahun-tahun pengembaraanku. Kata ini menunjuk pada hidup sebagai pendatang, orang asing yang tidak menetap, sehingga umur baginya bukan sekedar angka, melainkan perjalanan iman yang rapuh, singkat, dan penuh duka di hadapan Allah. Di hadapan Firaun yang berkuasa, Yakub sedang bersaksi bahwa identitas sejatinya bukan warga tetap dunia ini, melainkan peziarah dalam rencana Allah dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi penguasa dunia itu. Bagi kita sekarang, Kejadian 47 menantang kita melihat hidup dari dua sisi. Sebagai orang yang mungkin pernah seperti Yakub, letih merasa hidup penuh susah, dan juga sebagai orang yang dipanggil seperti Yusuf, dipercayakan tanggung jawab di tengah krisis. Jika kita merasa seperti Yakub, firman ini mengajak kita tetap menjadi sumber berkat dengan doa, nasihat, dan teladan iman, meskipun masa lalu tidak ideal. Jika kita berada pada posisi seperti Yusuf, kita diingatkan bahwa segala bentuk pengaruh, jabatan, atau kecakapan adalah titipan Tuhan untuk memelihara orang lain, bukan menindas mereka. Di tengah dunia yang terus berguncang, Tuhan masih mencari orang-orang yang mau dipakai untuk menjaga kehidupan banyak orang, sambil tetap hidup takut akan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bersyukur bahwa Engkau membawa kami hari ini di tempat di mana kami berada. Entah dalam pelayanan kami yang semakin baik, bisnis usaha pekerjaan yang semakin baik juga. Kami tahu Tuhan mau kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Menjadi pengajar, menjadi pelatih, pembimbing, pendidik, sehingga kami dapat benar-benar memaksimalkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan dalam kelemahan kami sebagai manusia, yaitu kesombongan dan tinggi hati. Tolong kami untuk melihat bahwa semua ini adalah pekerjaan tangan Tuhan, hingga tidak ada ruang bagi kami untuk meninggikan atau menyombongkan diri kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.